Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Astuti Lestari dengan NIM 2301002010142. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Batara Guru Kendari semester 6. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Siwa Siddhanta. Dalam video ini, saya akan membahas dua hal, yaitu yang pertama, sejarah Siwa Siddhanta, kemudian yang kedua, yaitu jenis-jenis lontar yang terkandung dalam ajaran Siwa Siddhanta. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, yaitu sejarah Siwa Siddhanta. Siwa Siddhanta merupakan bagian atau sekte dalam agama Hindu dengan lingga sebagai media pemujaannya. Sebagai suatu sistem kepercayaan, Siwa Siddhanta sudah ada sejak zaman prasejarah sekitar kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Dengan bukti ditemukannya peninggalan pada penggalian kota Mohenjo-daro dan Harappa di India berupa Siwa Lingam dari tanah liat. Ajaran Siwa Siddhanta merupakan aliran dalam agama Hindu yang berfokus pada pemujaan kepada Siwa sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kata Siwa Siddhanta itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu Siwa yang berarti Tuhan dan Siddhanta yang berarti ajaran atau kesimpulan. Jadi, Siwa Siddhanta adalah ajaran yang membahas tentang hakikat Tuhan, jiwa manusia, dan alam semesta. Ajaran ini memiliki dasar dari kitab suci Hindu seperti Weda serta teks-teks agama Siwa. Siwa Siddhanta mulai berkembang di India Selatan, khususnya di wilayah Tamil Nadu, sekitar abad ke-5 hingga ke-8 Masehi. Pada masa itu, ajaran ini disebarkan oleh para tokoh suci melalui nyanyian, puisi, dan praktik keagamaan. Sehingga semakin dikenal luas oleh masyarakat, seiring berkembangan zaman, Siwa Siddhanta tidak hanya berkembang di India, tetapi menyebar luas di berbagai wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Penyebaran ini terjadi melalui jalur perdagangan dan hubungan budaya antara India dan Nusantara. Di Indonesia, ajaran ini berkembang pesat pada masa kerajaan Hindu, terutama pada masa kerajaan Majapahit. Pada masa itu, pemujaan terhadap Dewa Siwa menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Setelah runtuhnya Majapahit, ajaran Siwa Siddhanta tetap bertahan dan berkembang di Bali, dan bukti masuknya Siwa Siddhanta di Bali dikuatkan dengan adanya temuan berupa pecahan fragmen prasasti di Bejeng yang berbahasa Sanskerta yang memuat mantra Buddha atau Yeti mantra, yang diperkirakan dari tahun 778 Masehi. Awal prasasti ada berbunyi Siwa Siddhanta, dan menurut R. Goris bahwa itu berbunyi Siwa Siddhanta. Di Bali, ajaran ini berpadu dengan budaya lokal dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam upacara keagamaan, pembangunan pura, dan ajaran filsafat Hindu. Hingga saat ini, Siwa Siddhanta masih dilestarikan dan menjadi dasar dalam praktik keagamaan umat Hindu, khususnya di Bali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ajaran Siwa Siddhanta merupakan ajaran penting dalam agama Hindu yang berasal dari India Selatan, kemudian menyebar ke Indonesia, dan hingga saat kini tetap berkembang terutama di Bali. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis lontar dalam ajaran Siwa Siddhanta. Lontar yang pertama yaitu lontar tattwa, filsafat teologi terdiri dari Varspati tattwa, membahas tentang konsep cenana, jiwa, dan acitana, materi, serta pemujaan Tuhan. Buwana Kosa menjelaskan teologi Nirguna Brahma, Tuhan yang tanpa wujud, dan konsep pencipta alam semesta. Kemudian
Jenana Siddhanta memuat ajaran tentang jenana atau pengetahuan, yoga, dan tata cara mencapai moksa atau pelepasan. Lontar yang kedua, Siwa Tattva Purana, berisi inti kebenaran tentang Tuhan, baik immanumen ada di dalam maupun transenden. Lontar Tutut Petuah atau ajaran spiritual terdiri dari tutur biksu pungu, lontar yang membahas ajaran spiritual khusus. Kemudian tutur barong siwari terkait ajaran mistik dan filsafat. Tatwa jenanah, ajaran tentang pengetahuan sejati. Kemudian lontar sasana dan ritual terdiri dari siwa sasana, lontar yang menjelaskan syarat-syarat, tugas dan kewajiban seorang guru atau pandita siwa. Kemudian yama tatwa berisi ajaran tentang ritual kematian atau ngaben. Sundarigama membahas tentang hakikat ritual upacara hari suci Hindu. Baik, sekian materi Siwa Siddhanta yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dan saya tutup dengan para masanti.